Ya, selamat datang di Saham Gocapan. Saham GRPH ya, Gripta Putra Persada ya. Kemarin sih udah diulas ya profilnya ya. Tadi sempat di up di 52 ya. Cuman dia open sama dengan high, akhirnya mentok di 50 kiri ya. Ini sih 50 kiri itu kalau sini ya teman-teman, kalau yang udah nggak kuat ya bisalah dilempar ke sini. Kalau yang masih kuat ya udah tahan aja. Ada kabar baik dan ada kabar yang bukan tidak baik ya. Mungkin bagi orang-orang yang tidak cinta sama saham Gocapan ya, ini saham inilah, ini saham itulah gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih ini ada kabar baik ya di saham GRPH ini. Kita langsung ke chat aja ya. Kita langsung ke chat. Nah, kita lihat di sini dimulai dari awal aja nih. Waktu awal itu melakukan pembuangan nih, ya, pembuangan. Tapi emang hari keduanya ditekan terus ke bawah. Walaupun ini mau ditaikin nih, tapi tetap ditekan ke bawah. Apalagi ini open sama dengan high semua. Sampai terakhir itu open sama sampai di 52 aja masih open open sama dengan high ya. Jadi kalau udah open sama high biasanya ya suka langsung turun ya. Nah, ini yang menjadi tanda tanya saya adalah ini kan masyarakat 20% ya, sekitar 2 jutaan lah, 2 juta lot. Dia apa namanya? Waktu IPO itu 103, nominalnya 25. Dia 18 Januari, UE-nya SA. Kita lihat dulu broker summary ya. Kita tanggal 18 nih. Kita mulai dari tanggal 18 Januari. Nih. Dari 2 juta, yang keluar setelah 2 bulan itu cuma 576 ribu lot. Artinya ini saham yang beredar di masyarakat emang 2 juta, cuman yang baru dikeluarin cuma segini nih. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu kemana sisanya gitu kan. Biasanya ya, kalau kayak asli itu dari 12.500 juta yang udah keluar itu sekitar 9 juta lot gitu ya. Wajar lah kan, sekitar hampir 70% ya udah keluar ya. Nah, ini paling baru 25% doang yang keluar dari jatah 2 juta ini. Nah, ini yang mendapat pertanyaan saya adalah ketika lihat di nego. Nih, ada yang memindahkan, brokernya sama, jumlahnya 500. Berarti kan yang 500 tadi kan di reguler 500. Ya, di reguler 500. Nih sekitar 500 ya, 500 lebih ya. Di nego juga sama, ada yang ngeluarin 500 yaitu brokernya JP. Berarti anggap aja udah sekitar 1 juta ya, udah 50% ya. Berarti yang ada yang menguasai di saham ini adalah JP. Nah, JP itu belum melakukan tindakan apa-apa nih. Dia aja beli aja 109 ya. Di average-nya segini nih. Sekarang kan harganya 50. Tidak mungkin. Intinya tidak mungkin kalau dia tidak punya niat. Kenapa beli atau memindahkan barang lah, memindahkan barang di harga segini ya. Memindahkan barang seharga segini. Jadi saya harap sih ini si JP ini nih, si ZP ini bisa menjadikan emiten ini minimal ke harga dia, dan tidak mungkin ini harga gini langsung dijual di harga ini ya. Itu salah satu perhitungan saya, pasti akan dilebihkan gitu. Jadi istilahnya kalau market maker itu nggak mungkin rugi jual itu, nggak mungkin rugi. Buat apa kalau dia jual rugi ya, seperti rugi padahal tidak rugi dia. Ingat ya, market maker itu walaupun brokernya ini sama, cuman akunnya banyak ya. Ingat, akunnya banyak. Di pasar tunai, oh ya, kalau ini masih pasar tunai mah emang ini mah retail ya.
retail, udah tahu nih retail. Jadi kalau di nego ini nih yang kita itu nego, berarti anggap aja ini udah sekitar 1 juta. Oke lah, udah sekitar 50% ya yang keluar. Terus sekarang siapa yang nguasain di pasar reguler? Nih, yang menguasai di pasar reguler itu adalah dari tanggal 18 ya, Januari sampai Maret tanggal 4 tadi ya. Ini ada kakak ya. Jangan lihat average-nya nih, ingat ya, jangan lihat average-nya nih. Jangan lihat average-nya. Mereka itu ingat ya, walaupun satu broker tapi akunnya berbeda-beda. Ada YP, ada CC. Nah, kita lihat di Foreign. Foreign ada ini nih. Ini broker ini adalah broker, kalau udah masuk ini mudah-mudahan sama ya orangnya atau perkumpulannya sama. Biasa suka sengaja dia itu ditekan ke bawah. Lihat di Akro ya, di ACRO. Dia itu ada broker ini pasti dia ditekan ke bawah nih. Ya. Yang kedua ada SF. Nah, ini saya belum tahu SF seperti apa. Yang pasti ini SF broker lokal, tapi yang menguasainya adalah Foreign ya. Jadi ini punya akun Foreign ini ya. Bisa jadi nanti kerjasamanya SF, AG, ZP ya, ZP, sama satu lagi kakak ya. Kalau SA kan kayaknya ini udah SK, SA itu udah cuma sedikit ngeluarin barang ya, walaupun dia underwriter. Nah, kita lihat dari garis ini nih, ini garis Foreign. Set garis Foreign ya. Foreign itu berhenti di sini nih, berhenti di sini, menjual di sini, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak melakukan tindakan apa-apa yang terlalu besar ya. Dia seperti udah tahu, oh ini emang mau dibawa ke bawah gitu kan, makanya dia nunggu aja sampai hari kemarin itu ada ngelepas dikit tadi, yang lepas dikit. Tapi secara keseluruhan ini broker Foreign ini masih ada di atas ya, yang biru ini nih masih ada di atas. Yang artinya apa? Berarti Foreign itu udah tahu loh, ini pasti dibawa ditekan ke bawah gitu loh. Makanya orang-orang yang mungkin mau nebeng di Foreign, nah ini yang kecil-kecil seperti ini udahlah, yang tadinya nitip sandal akhirnya cabut juga gitu kan. Yang kedua, ini adalah volume bandar nih, yang hijau ini volume bandar. Dia menunjukkan ke atas ya. Dia mulai ngebuang di sini, paling tinggi itu di sini ngebuangnya. Cuman setelah itu semenjak tanggal 7 Februari, ini 7 Februari di sini. Nah, semenjak tanggal 7 Februari di sini dia terus akumulasi dan terakhir dia masih akumulasi. Nah, itu yang dibilang saya itu kabar baik. Jadi artinya si bandar ini emang benar ngumpulin gitu kan. Nih di sini nih. Di sini kan open di sini ya, ke 61. Open sama dengan high, tapi ditekan sama dia. Ya kan? Apalagi di sini nih. Dia emang ini memang ditekan supaya nggak boleh ke atas gitu. Jadi dengan pertimbangan istilahnya si barang di masyarakat cuma segini, yang keluar cuma segini, ditambah tadi yang punya barang ZP ya. Nih ZP punya barang berarti tinggal 1 juta, berarti kan sekitar 50%an ya. Berarti istilah udahlah barang sekitar 50% udah keluar. Mudah-mudahan ini, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini si bandar ini nih, terutama kita lihat untuk hari ini. Nah, untuk si CP ini kan, CP ini spesialis gocapan nih ya, ini spesialis gocapan. MG juga udah masuk. Saya itu pingin lihat nih manuver dari MG ini nih. Ini belum sekalipun saya melihat manuver dari MG. Kita lihat di gross. MG emang jual beli, cuman nggak terlalu signifikan gitu loh. Ini CP yang signifikan itu CP ya, sama kakak nih. Tadi kan yang nguasain barang itu kebanyakan kakak ya. Ternyata sekarang CP yang spesialis gocapan udah masuk. Nah, itulah kabar baiknya. Dari istilahnya emiten GRPH ini lagi mau diolah nih. Nah, olahannya seperti apa?
kita tunggu aja. Ini kabar baiknya, ini udah ketahuan kan, si bandar volumenya bagus, si poren juga belum keluar semuanya. Jadi mudah-mudahan ada kolaborasi antara poren sama CP ya. Poren sama bandar volumenya. Insya Allah sih market makernya ini sepertinya emang mau ngangkat, karena kan dia aja udah mempunyai kepemilikan sekitar 50%-an ya. Jadi 25% udah keluar, 50% udah dipegang. Nah, sisanya mungkin dari di tanggal 18 coba lihat. 18 Januari ya. Nah, ini kakak nih. Nah, seperti biasa harus ada bantuan dari pihak retail. Makanya emiten ini kalau tidak ada bantuan retail, si market maker juga nggak bakal bisa naikin harga, nggak akan bisa ngejualin. Maksud naikin harga seperti ini, dia akan memotori pertama kali naik dengan pembelian yang segitu banyaknya, cepat, sedikit-sedikit tapi cepat. Nah, itu adalah menarik retail-retail untuk masuk. Nanti akan dipancing biasanya nih. Cara mancingnya biasanya diangkat dulu dikit. Nah, lihat responnya nih. Kalau responnya istilahnya si retail itu udah mulai ngerespon, baru tuh jadi angkat. Jadi istilahnya kalau market maker ngangkat cuma sebentar doang. Contohnya nih, kalau kita ngangkat, maaf ya, nih contohnya gini nih, kalau ngangkat biasanya kan 23 nih, contohnya di sini mau ngangkat nih ya, dia itu seperti ini kan jalan cepet, paling hampir habis 15.000, yang 10.000-nya itu pasti dicabut sama dia, nanti langsung naik ke sini, coba lagi, nanti contohnya ini ditambahin lagi 20.000 gitu ya, tambah lagi 20.000, nanti habis 15.000, set, dia cabut lagi. Artinya apa? Artinya dia di sini aja udah jualan, di sini udah jualan, selanjutnya retail yang, nah nanti biasanya si market maker ngejagain di sini nih, ngejagain di sini. Nah, nanti suka ada kode-kode tuh biasanya ya, kode-kode apa namanya nih, seperti di sini nih. Contoh-contoh ya. Contohnya 23, nanti di sini ada 21, berarti itu kodenya kode 20 gitu kan. Kalau itu mah, kalau kode itu memang harus diteliti dari awal. Dari awal apa namanya? Dari awal pembentukan ini harus satu-satu gitu loh. Ini per hari ini harus dicatat gitu loh. Tandanya, contohnya tanda 23.000 itu mau naik apa mau turun, nanti ada tanda 5.000, tanda 8.000 gitu kok. Nah, kalau ganjelannya ketahuan di sini seperti apa nih? 51 ganjelan pertama. Nah, di ganjalan koja 59 nih. Ini resisten pertama ya. Kalau mau dijebol contohnya ya. Kalau mau dijebol harus ngejebol ini. Ini juga nggak bakalan habis 56.000, itu nggak bakalan habis. Paling habis sekitar 20.000, sisanya dicabut gitu loh. Tambah lagi di atas, tambah lagi di atas, seperti itulah. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Nah, kita sebagai retail harus bagaimana? Nah, itu kan. Kita sebagai retail, ingat, sayangi uang Anda ya. Jangan sampai uang Anda itu habis di market seperti ini. Tapi kalau yang hobinya cut loss, ya ini kan masih ada nih, masih ada sisa nih. Jatahnya segini nih ya. Jatahnya kan lumayan itu. Biasanya perharinya ada jatah nih buat nampung barang. Kalau udah 51 50 51 50, istilah nyender kiri ya. Kalau nyender kiri masih bisa cut loss. Nah, bagi yang belum cut loss, ingat nah ya nih. Ini bandar volume udah menunjukkan baik nih, hijau terus ya, sampai terakhir kemarin hijau. Ini juga anggap aja dari sini ya, anggap aja dari sini dia mulai pungut barang nih. Nah, tinggal tunggu aja sebenarnya. Kalau retail itu kalau pingin yang gak cut loss, tunggu aja. Waktu kemarin aja saya udah memperkirakan sebenarnya nih, waktu ada tanda seperti ini nih, open bawah, ini pasti turun ke bawah nih. Bener kan, turun ke bawah. Lalu dia ngambil lagi di sini nih, ya paling saya bilang ini di 54-an nih supportnya. Ternyata di sini juga ada ya, jadi ke 50. Soalnya ini ada bayangan, ada shadownya, pas banget 50 kan. Ya udahlah, komprom, ini pasti gocap. Makanya saya tungguin di harga gocap.
Tadinya saya mau kemarin bikin video itu mau kemarin nih. Nah, akhirnya sekarang digocapkan di nyender kiri ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalian kalau mau cut loss udah disediakan di sini, tapi kalau kalian mau sabar sebagai pecinta saham gocapan, baik kita tunggu aja karena prospek dari saham GRPH ini sangat baik kalau menurut isian dari bandar volume ini ya isian dari bandar volume ini. Dan ini juga menunjukkan bahwa kalau di technical analysis ini target-target yang high atas ini nih, ini target-target pertama nih, pertama ke sini, kedua, ketiga, keempat, ya mudah-mudahan bisa sampai sini ya. Nah ini juga sama target sampai sini nih ya, mudah-mudahan lah bisa melewati minimal harga harga IPO nya ya. Sekarang aja udah turun sekitar 53%an ya, jadi range nya lumayan lah kalau mau sabar gitu ya. Tapi ingat kalian nih, kalau udah dapat secukupnya ambil aja secukupnya, kalau yang mau kejemput ambil dikit aja ya, karena kalian kalau nggak sabaran di saham-saham seperti ini ya kalian akan marah-marah lah apalah, malahan menghina emiten ini gitu kan. Emiten apaan nih, kadang-kadang begitu kan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Harap kalian kalau yang nyangkut harap bersabar karena bandar volumenya juga udah menunjukkan hijau, yang artinya ini ada pemungutan balik. Nah ini juga dari sini, dari frekuensi analyzer saya jarang ngebahas ini ya kalau setiap emiten ya. Ini frekuensi analyzer saya menunjukkan ini emang lagi pengisian ya, lagi pengisian. Nanti ketika frekuensi analyzernya kempes seperti sini nih, artinya dia lagi berperang nih kan, 2 hari ini berperang nih ya. Nah ini sekaligus berperang, ini berperang tapi sambil ngumpulin barang. Nah ini berperang, benar-benar berperang gitu kan. Bisa sampai ke berapa ini, ke 77 ya. Ini 77 intinya, ini di open di sini tapi ditarik ke atas, tapi dikebawahin lagi, digencet lagi ya, seperti itulah. Jadi hati-hati nanti teman-teman, makanya kalau yang udah punya barang ini nih, hati-hati dengan yang seperti ini. Berarti ini intinya dia mengangkat ke atas, nanti dibawa ke bawah lagi. Jadi ketika kamu udah dapat targetnya, udah take profit aja, nggak usah nunggu apa-apa lagi. Dan tentukan, perhatikan terus ini ya bandar volumenya ya. Baik, segitu aja yang bisa sampaikan. Dan satu lagi, ini adalah rekaman saya, ini analisa pribadi saya, bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi ini adalah murni sebagai rekaman saya, dan teman-teman mungkin bisa menganalisis sendiri bagaimana perkembangan dari saham GRPH itu. Baik, segitu aja, ciao.